Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 akan membawakan materi tentang bela negara dan pertahanan nasional. Perkenalkan, nama saya Fernandus Mariotokan dan ini teman-teman saya. Dan perkenalkan, nama saya Komang Ayu Swandi sebagai penyaji materi. Saya Kadian Tajung Yanti sebagai penyaji materi. Saya Imadiano Mantara sebagai penyaji materi. Saya Adika Daswanti Aisyah Pertiwi sebagai penyaji materi. Tonton videonya sampai akhir ya. Bela negara ialah tekad, sikap, dan perilaku warga negara yang dilakukan secara teratur, menyeluruh, dan terpadu, serta dijiwai oleh kecintaan kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Dasar hukum undang-undang tentang upaya bela negara yaitu yang pertama, Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa semua warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang kedua yaitu Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Berikut juga ada dasar hukum bela negara. Dasar hukum pelaksanaan bela negara Indonesia termuat dalam berbagai aturan yaitu Batang Tubuh Undang-Undang 1945, Undang-Undang Republik Indonesia, dan Ketetapan MPR. Yang pertama, Undang-Undang 1945 yaitu Pasal 27 ayat 3. Kemudian ada Pasal 30 ayat 1, Pasal 30 ayat 2, Pasal 30 ayat 3, dan TAP MPR nomor 4 MPR 1999 tentang garis besar haluan negara, UU nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan yang ketiga UU nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Selanjutnya, ada pun tujuan dari bela negara yang dimana diantaranya ada yang pertama, mempertahankan keberlangsungan hidup bangsa dan negara. Yang kedua, ada melestarikan budaya. Yang ketiga, ada menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, ada berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Dan yang kelima, menjaga identitas dan integritas dari bangsa atau negara. Selanjutnya, ada pun fungsi bela negara yang diantaranya ada yang pertama, mempertahankan negara dan berbagai ancaman yang mengancam negara. Yang kedua, ada menjaga keutuhan wilayah negara. Yang ketiga, merupakan kewajiban setiap warga negara. Selanjutnya, ada pun manfaat dari bela negara yang diantaranya ada yang pertama, membentuk sikap disiplin waktu, aktivitas, dan pengaturan kegiatan lainnya. Yang kedua, membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama rekan atau sesama rekan seperjuangan. Yang ketiga, ada membentuk mental dan fisik yang tangguh. Yang keempat, menanamkan rasa kecintaan kepada bangsa dan patriotisme sesuai dengan kemampuan diri sendiri. Dan ada pun melatih jiwa leadership dalam memimpin diri sendiri maupun kelompok. Oke, baik. Selanjutnya yaitu ada unsur-unsur bela negara yang terdiri dari cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, memiliki kemampuan awal bela negara. Selanjutnya yaitu ada bentuk-bentuk bela negara. Yang pertama yaitu bentuk penyelenggaraan usaha bela negara. Nah, persoalan kita sekarang adalah bagaimana mewujudkan penyelenggaraan keikutsertaan warga negara dalam usaha pembelaan negara. Warga negara Indonesia dapat turut berupaya dalam usaha pembelaan negara melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela ataupun secara wajib, pengabdian sesuai dengan profesi, dan membentuk bela negara dari lingkungan. Selanjutnya yaitu ada bentuk bela negara di lingkungan masyarakat yaitu Siskamling, ikut serta menanggulangi akibat bencana alam, ikut serta mengatasi kerusakan massal dan komunal, keamanan rakyat ataupun KARMA yaitu berpartisipasi langsung di bidang keamanan. Selanjutnya ada perlawanan rakyat warna atau yaitu bentuk partisipasi rakyat langsung dalam bidang pertahanan. Lalu ada pertahanan sipil yaitu kekuatan rakyat yang merupakan kekuatan pokok unsur-unsur perlindungan masyarakat yang dimanfaatkan dalam menghadapi bencana akibat perang, bencana alam, serta menjadi sumber cadangan nasional untuk menghadapi keadaan luar biasa. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan juga sistem pertahanan negara. Yang pertama itu
Pengertian pertahanan negara. Pertahanan negara disebut juga pertahanan nasional adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah sebuah negara, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Hakikat pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan yang bersifat semesta, yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri. Pertahanan negara dilakukan oleh pemerintah dan dipersiapkan secara dini dengan sistem pertahanan negara. Pengertian pertahanan negara menurut para ahli. Menurut Sumarno, ketahanan nasional adalah kondisi di mana bangsa yang mencakup semua aspek kehidupan nasional terintegrasi. Menurut Harjomajaram, pertahanan nasional adalah daya tahan suatu bangsa untuk mengembangkan kekuatan nasional untuk menghadapi semua tantangan dari dalam ataupun luar. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian pertahanan negara dan komponen-komponen yang bertanggung jawab pada bela negara. Nah, yang pertama kita harus mengetahui dulu apa itu pertahanan negara. Pertahanan negara adalah sikap dan sikap yang dilakukan oleh sebuah negara untuk melindungi kedaulatan negaranya dan pertahanan negaranya. Nah, di sini ada dua jenis pertahanan, yakni pertahanan militer dan pertahanan non militer. Dan juga ada 3 komponen, yaitu komponen utama terdiri dari para TNI, komponen cadangan, yakni komponen yang akan menunjang atau mendukung komponen utama, dan yang terakhir adalah komponen pendukung. Nah, di komponen pendukung ini memiliki 5 bagian juga yang mendukung. Yang pertama, para militer. Nah, contohnya seperti polisi, Menmah. Yang kedua, para ahli atau profesi. Nah, dalam membela negara bukan hanya kita sebagai TNI sehingga kita dapat membela negara, tapi dengan kita mengabdi secara sungguh-sungguh terhadap profesi kita, itu termasuk ke dalam golongan bela negara. Yang ketiga itu industri. Industri juga sangat penting karena industri tersebut mendukung pemasukan pembelian senjata dan pelatihan-pelatihan yang ada di pertahanan negara. 4. Sumber daya alam. Nah, kalau sumber daya alam di sini juga tidak kalah penting karena alam menjadi tempat pelatihan bagi para militer, dan alam juga menjadi tempat strategis dalam pertahanan negara. Dan yang terakhir itu sumber daya manusia. Di sini sumber daya manusia sangatlah penting karena manusia memiliki akal dan budi yang bisa didorong dan dididik sehingga menjadi watak yang bela negara. Aparat gabungan TNI Polri gerebek salah satu tempat persembunyian kelompok kriminal bersenjata. Penggerebekan itu dilakukan di distrik Dekaya Hukimo. Aksi penggerebekan itu dilakukan pada Kamis 4 Mei pukul 3 waktu Indonesia Timur. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni mengonfirmasi saat digerebek anggota KKB tunduk pasrah tidak bisa melawan. Dari foto yang beredar, mereka terlihat tiarap di hadapan aparat. Kombes Beni mengatakan ada 9 anggota KKB yang ditangkap. Barang bukti yang ada di markas KKB itu juga disita aparat. Barang bukti itu salah satunya berisi senjata tajam. Senjata tajam itu berupa anak panah, kapak, parang, dan senapan angin. Selain itu terdapat pula pisau, gunting, hingga sepucuk senjata rakitan. Sementara itu hingga saat ini ke-9 anggota tengah diperiksa. Aparat gabungan tengah melakukan pendalaman, utamanya terkait keterlibatan anggota KKB di berbagai peristiwa. Sekian dari Kami Terima kasih. Bye.